Sebelum gue mulai, gak ada salahnya kalau kalian melihat sekeliling kalian, karena bisa jadi kalian tidak sendirian menikmati sajian cerita gue malam ini. Ingat, kita gak pernah sendirian. Pabrik gula SMO adalah salah satu pabrik gula terbesar di wilayah ini. Tidak hanya terbesar, melainkan satu-satunya pabrik yang dibangun di sini. Berdirinya pabrik gula ini sendiri jauh sebelum gue lahir di dunia ini. Besar, megah dan luas adalah hal yang membuatnya dikenal luas. Namun, jauh dari kalimat itu, ada dunia yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Sesuatu yang akan membuat orang ngeri bila apa yang ada di balik nama besar pabrik itu adalah Kerajaan Demit. Banyak yang sadar atau tanpa sadar pernah mengalaminya, karena di sini adalah pusatnya. Pabrik gula ini berdiri di tanah seluas ratusan hektar. Gue gak tahu seberapa luas, tapi bila dibandingkan dengan desa gue, bisa ratusan kali luas desa gue. Padahal desa gue dibagi menjadi 12 RT. So, bisa kalian bayangkan sendiri betapa luasnya. Sebegitu besarnya luas pabrik, sampai-sampai dibuat 4 zona untuk menggambarkan keseluruhan pabrik ini. 4 zona itu disebut dengan zona timur, barat, selatan, dan utara. Gue bakal ulas perlahan-lahan, karena apa yang gue sajikan membutuhkan detail agar kalian bisa membayangkan berdiri di sini. Terlepas dari betapa luas dan besarnya pabrik ini, batas yang paling mencolok adalah pabrik ini diapit oleh 2 desa. Sebut saja desa A dan desa B. Desa gue adalah desa A. Kenapa gue mengatakan ini? Karena semua ini nanti berhubungan satu sama lain. Pagi itu udara sangat dingin. Gue baru aja selesai habis sholat subuh di surah dekat rumah gue. Setelah sholat, biasanya anak-anak desa akan ngumpul di depan surah. Mumpung minggu, ayo melaku-melaku, kata temen gue Jamal. Semua teman-teman gue bersahutan, setuju. Gue langsung tanya, kok ngendi? Gimana kalau ke dalam pabrik? Kali aja nemu bola tenis. Ada hal yang selalu gue lakukan bareng anak-anak desa, yaitu masuk ke pabrik gula di samping desa. Alasannya, di sana banyak hal yang gue dan teman-teman gue suka. Salah satunya bola tenis. Jadi, tiap Sabtu sore, para petinggi pabrik gula akan bermain di lapangan tenis di dalam pabrik. Satu dari banyak fasilitas untuk pekerja yang suka dengan olahraga tenis. Dan biasanya banyak bola tenis yang keluar lapangan dan menghilang di rumputan liar yang tumbuh di samping lapangan. Bola itulah yang nanti kita pungut buat dibawa pulang. Kenapa harus bola tenis? Bola tenis selain mahal, bisa dipakai untuk berbagai permainan tradisional, sehingga di mata gue dan anak-anak lain yang masih bocah, bola itu sama berharganya dengan mainan grade mahal. Selain bola tenis, alasan kami suka masuk ke dalam pabrik karena suasananya sejuk. Di dalam lahan yang sebegitu luasnya, banyak pohon tua dan besar, sehingga meski siang hari, cahaya matahari tidak bisa menembus, menciptakan suasana damai dan sejuk. Lalu apalagi? Pohon suwet, mangga, jambu yang sama sekali tidak pernah dipanen
dibiarkan buahnya masak secara alami, karena gak ada orang yang tertarik dengan buah itu selain kami, anak-anak desa. Berangkatlah kami menuju pabrik gula. Jalur yang biasa kami lalui adalah jalur timur. Namun ketika sampai di jalur timur, loh, kok tutup? Kata Andi. Gue baru ingat, hari Minggu gerbang timur ditutup karena hari Minggu adalah waktu Jumat gereja untuk berkumpul. Gerbang timur identik dengan pagar besi tinggi. Di sampingnya ada gereja Jawi Wetan. Itu yang gue inget. Gerejanya tidak kalah tua sama pabrik, sudah berdiri sebelum gue dilahirkan. Namun konon gereja ini terkenal angker. Tapi sabar, nanti akan ada waktunya buat bahas gereja ini. Gue dan yang lain kebingungan, kayaknya bakal batal. Sampai si Udin nyeletuk, gimana kalau lewat perumahan Belanda? Gue terdiam sebentar. Mendengar nama perumahan Londo membuat gue bergidik ngeri, karena jauh di jalur utara memang ada gerbang tua. Gerbang itu sudah lama ditinggalkan. Di sebelahnya ada tanah luas berpagar. Di sana berjejer rumah dan megah. Ada sekitar sampai 6 dan 7 rumah dengan gaya arsitek yang sama, arsitek khas Belanda. Sejarahnya sendiri, rumah itu dulu memang bekas orang-orang Belanda yang memiliki jabatan pabrik di gula ini. Namun, yang bikin gue merinding adalah semua rumah itu sudah kosong, bertahun-tahun tidak ditinggali lagi. Bahkan hingga saat ini, dan cerita dari mulut ke mulut, kabarnya banyak yang pernah melihat sosok berdiri di kaca, menatap kosong jalanan ketika seseorang melintas. Mereka melihat orang Belanda lengkap dengan pakaian khas mereka, tersenyum menyambut siapapun yang lewat. Alasan kenapa temenku ngusulin itu karena di perumahan Londo, tepatnya di rumah paling ujung, ada tembok pembatas. Di salah satu bagian temboknya yang sudah runtuh, beberapa bagian jadi dapat dipanjat oleh kami yang masih anak-anak. Kami pun menuju jalur utara, jalan kaki menyusuri jalan. Sampai di sana, satu demi satu kami memanjat, melompat dan sampailah di depan rumah yang megah berjejer. Hal yang paling mengganggu dari rumah ini adalah gaya desain rumah ini yang hampir sama semua. Yang paling mencolok, kaca hitam besar di samping pintu. Setiap melewati rumah itu, gue berusaha untuk tidak melihat ke dalam kaca, karena setiap melihat kaca itu, gue terbayang wajah-wajah Belanda yang sering gue bayangin karena cerita-cerita yang tersebar. Namun gue selalu gagal. Gue selalu melihat ke arah sana. Memang tidak ada apa-apa, tapi bulu kuduk selalu merinding tiap melihatnya. Teman-teman gue yang lain tampak biasa saja, berjalan tanpa beban, sedangkan gue was-was. Perasaan tidak enak ketika melihat rumah itu selalu muncul tiba-tiba, seolah-olah gue sudah ditunggu oleh mereka yang menghuni perumahan Londo ini. Akhirnya, gue dan yang lain sampai di jalan kecil yang menuju di kawasan pabrik. Gue bisa lihat gerbang utara yang dikerangkeng dengan rantai di belakang. Akhirnya gue menyusuri jalanan itu. Di timur terlihat samar-samar bangunan tua sekolah TK yang dipisah dengan pagar kawat tinggi. Ada satu hal yang bikin gue bertanya-tanya. Sebuah lahan kosong yang ditumbuhi oleh pohon mangga. Anehnya, di bawah rumput-rumput tinggi setinggi lutut orang dewasa. Dalam hati gue bertanya, kenapa orang pabrik gak ada yang motong rumput itu?
biar bersih saja. Namun rupanya ada alasannya. Lapangan tenis sudah terlihat. Di samping lapangan tenis ada 2 pohon asem yang berumur puluhan tahun. Besar sekali dan mencolok dibandingkan pohon-pohon lain, sehingga lapangan tenis begitu sejuk ditutupi rindangnya di daun-daun pohon asem. Jauh di belakang lapangan tenis, tepatnya di antara lahan kosong dan gedung TK, ada satu pohon lagi yang mencolok, yaitu pohon beringin. Sampai sekarang pohon ini masih berdiri. Gue gak pernah suka pohon itu. Bahkan sejak gue bersekolah di TK, gue masih ingat jelas kenangan yang nanti akan gue ceritain secara perlahan. Intinya, pohon itu berada di tempat yang terisolasi. Butuh waktu untuk menembus tingginya rumput liar di samping lapangan tenis. Akhirnya kami masuk ke lapangan tenis. Ada pintu pagar kawat di sekelilingnya. Sangat tinggi pagar kawatnya. Berguna agar bola tidak keluar dari lapangan. Namun selalu ada saja bola yang berhasil keluar. Di sana kami mulai mencari bola tenis yang mungkin masih ada sisa Sabtu sore kemarin. Namun mataku fokus. Gue lebih tertuju pada 2 pohon asem yang bersebelahan sama besarnya. Entah di sana ada apa, tapi bulu leher gue selalu meremang setiap melihat pohon itu. Aku nemuin bola ini loh, teriak temen gue si Jamal. Gue dan Udin serta Dayat mendekat. Bola segera diamankan di saku milik Jamal. Kami akhirnya bermain-main dahulu di lapangan tenis. Tempatnya adem dan benar-benar enak buat rebahan tidur. Tapi ada yang mengganjal pikiran gue, seolah-olah ada yang ngeliatin gue entah dari mana. Dayat yang pertama usul, mumpung di sini, ayo nyari jambu. Sudah matang kayaknya. Bicara tentang jambu, ada satu tempat di mana kami bisa menemukan banyak pohon jambu biji. Jawabnya adalah rumah dinas supervisor. Akhirnya kami pergi lebih ke barat. Di samping kiri kami bisa melihat berjejer rumah besar. Tidak sebesar perumahan Londo, namun rumah di sini cukup besar karena rumah ini dikhususkan untuk para supervisor pabrik. Sayangnya, setahu gue hanya 2 atau 3 rumah yang dihuni. Sisanya dibiarkan kosong tak berpenghuni. Alasannya karena ada cerita yang sangat mengerikan yang pernah gue dengar dari seseorang di tempat ini. Kisah itu adalah didatangi pasukan pocong. Awalnya cerita ini gue dengar dari Mas Hendra. Mas Hendra ini dari luar kota. Beliau dapat kerja di pabrik ini lewat pamannya, Om Ardi, yang kebetulan menjabat jadi supervisor. Selama bekerja di pabrik ini, Om Ardi dapat rumah dinas dan diajaklah Mas Hendra menginap. Mas Hendra nurut saja karena memang beliau waktu itu masih muda, belum pernah kepikiran ngekos apalagi punya rumah. Singkatnya, suatu malam Om Ardi pamit. Katanya beliau sudah urus cuti dan rencananya mau pulang. Disinilah Mas Hendra akan tinggal di rumah itu sendirian. Mas Hendra yang tidak tahu apa-apa dan baru saja mengenal lingkungan ini jawab iya-iya saja. Toh rumahnya besar dan nyaman. Sebelum Om Ardi pergi, beliau berpesan, "Nek awakmu krungu swara apa wae, gak usah metu, tinggal turu ae oleh." Mas Indra cuma makut-makut. Beliau tidak bertanya lebih rinci. Mungkin hanya pesan biasa saja, pikirnya. Rupanya itu bukan sekedar pesan biasa, melainkan sebuah peringatan. Malam semakin larut.
Mas Indra duduk di teras menikmati semilir angin malam. Berkawan segelas kopi dan rokok, beliau memandang ke kanan dan kiri, namun sepi. Om Adi sendiri bilang, sampai kiri kanan rumah ada penghuninya, tapi Indra tidak pernah berjumpa sama sekali. Mungkin sudah tidur, pikir Mas Indra. Semakin larut, suara hewan malam terdengar semakin riuh. Mas Indra bersiap mau masuk rumah, namun beliau dikejutkan oleh suara asing yang tiba-tiba melintas. Riki, itu adalah riukan kuda. Mas Indra kaget. Bagaimana bisa ada suara kuda di tempat seperti ini? Namun rupanya tidak hanya sekali, namun berkali-kali. Jadi beliau mengambil senter dan jaket, mencari di mana sumber suara itu.